banyak orang yang mempertanyakan tentang 17+8 ini, karena ternyata ada dua tuntutan yang hilang, yaitu tuntutan adili Jokowi dan tuntutan makzulkan Gibran. Sementara tuntutan ini sudah bergulir sejak lama lah katakan. Ini sebetulnya ada operasi apa? Ada kekuatan di tataran papan atas yang masih memiliki sahwat kekuasaan untuk kembali berkuasa. Entah 2009 atau di tengah jalan. Ini sangat jelas sekali. Demo ini, ya kan? Ini paling tidak test case dari kudeta merangkak gitu ya, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya sahwat kekuasaan yang kuat. Saya dapat kabar bahwa rumah Prabowo juga jadi target. Ada upaya ke sana. Nah ini kan tentunya punya korelasi yang sangat kuat. Adanya tuntutan Prabowo mundur karena tidak mampu menciptakan situasi aman. Budi Ari termasuk orang yang dipercaya Jokowi untuk menghidupkan para relawan ini melalui satu kekuatan dana. Terpentalnya Budi Ari dari dinasti kekuasaan. Artinya ini ancaman juga. Ancaman ya kan. Sekarang ini banyak basis-basis masa Jokowi yang militan. Nah ini juga kerawanan bagi Presiden Prabowo ketika mengambil sikap ya kan, yang dipandang oleh mereka itu sama juga memangkas ya kan kepentingan Jokowi di dalam kekuasaan Prabowo. Tindakan aparat hukum yang tidak tuntas ya, ini akan membuka peluang kembali kepada mereka yang sesungguhnya adalah dalang di balik kerusuhan ini gitu loh. Nah, ini bahaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Politik Indonesia kerap berjalan di antara dua tebing curam, antara aspirasi politik rakyat yang tulus dengan manuver elit yang lihai. Hari ini kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar, manakala satu fakta kemudian menyeruak ke permukaan. Fakta itu berkaitan dengan tuntutan 17+8 yang bergulir seiring dengan demonstrasi besar kemarin yang sayang sekali berujung pada kerusuhan. Kadang-kadang sebuah tuntutan sukar sekali kita pilah sebagai hati nurani rakyat yang genuine dan tulus dengan sesuatu yang bermain di belakang, yang itu adalah aktor-aktor, katakan saja politik. Untuk itu, pada Marilau kali ini, kita kembali mengundang salah seorang yang bergelut dalam dunia intelijen, Pak Sri Rajasa Chandra, yang entah untuk kesekian kalinya bersama kita semua. Selamat bertemu kembali, Pak Sri. Selamat bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri, gini, mengapa misalnya kemudian banyak orang yang mempertanyakan tentang 17+8 ini? Karena ternyata ada dua tuntutan yang hilang, yaitu tuntutan adili Jokowi dan tuntutan makzulkan Gibran. Sementara tuntutan ini sudah bergulir sejak lama lah katakan. Ini sebetulnya ada operasi apa di balik ini semua? Saya coba melihat ke belakang. Ada satu perubahan narasi dari demo itu sendiri, yang awalnya digagas oleh Revolusi Rakyat Indonesia dengan narasi tuntutan adili Jokowi, makzulkan Gibran melalui mekanisme DPR. Kemudian seiring berjalan waktu terjadilah perubahan di laman media sosial, yang ternyata narasi tuntutan menjadi bubarkan DPR. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang gitu ya. Di satu sisi kita menuntut DPR untuk segera menuntaskan dua kasus ini, sementara di sisi lain ada upaya pembubaran DPR. Nah tentunya kita bisa menerka siapa di balik perubahan narasi tuntutan ini. Sehingga terus berlanjut, munculnya 17+8 gitu. Bahkan kita lihat ketika demo berubah menjadi aksi kerusuhan, kemudian menyasar kepada rumah-rumah anggota DPR. Ini tentunya kan merupakan political terrorism, di mana aksi-aksi teror dilakukan
kepada anggota dewan, sehingga berdampak, saya tanya beberapa anggota dewan bahwa kejadian itu secara psikologis mereka takut trauma, ya? terpukul. Mereka sekarang ini sedang berpikir bagaimana mereka mampu untuk mengangkat persoalan Pak Maju dan Gibran di forum DPR ketika pengamanan terhadap diri mereka tidak terjaga, atau mereka tidak diperlakukan dengan bentuk-bentuk teror dalam bentuk kerusuhan, penjarahan rumah, gitu. Betul. Nah, ini 17/8 ini tentunya perlu kita pertanyakan, apakah ada yang menunggangi tuntutan ini, gitu loh, sehingga persoalan yang sebenarnya yang dihadapi bangsa ini terabaikan, gitu loh. Karena kalau melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam 17/8 ini kan semacam legacy kan, dari kekuasaan lama, gitu loh. Nah, semuanya bermuara ke satu, ya kan, Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi ini bukan warisan dari pemerintahan baru, gitu loh. Itu saya kalau menurut saya. Betul. Dengan tidak adanya tuntutan adili Jokowi dan makjulkan Gibran, publik sebetulnya dengan cukup sah untuk kemudian curiga bahwa Jokowi dan kelompoknya berada di belakang semua ini. Saya melihat begitu, gitu, bahwa berawal dari perubahan narasi tuntutan, kan, kemudian muncul 17/8, tuntutan yang dikatakan sebagai civil society, gitu ya. Nah, di sini juga kita tidak melihat adanya semacam tuntutan menjadi forum yang mengedepankan rasa keadilan, ketika tokoh kunci yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan berbagai macam tuntutan itu terlepas dari mata rantai tuntutan yang diajukan oleh civil society, gitu. Saya pikir orang sekarang sudah paham kok, kan, bahwa ada keterlibatan kubu Jokowi di dalam persoalan 17/8. Itu saya pikir. Oke. Kalau dalam info-info yang masuk ke Bapak, bagaimana Pak Prabowo memandang tuntutan ini? Apakah masih tetap menyamakannya dengan yang yang katakan saja yang lama, yang mungkin lebih genuine, atau yang sudah ada indikasi terkontaminasi dan ditunggangi tadi kalau saya pakai istilah? Saya melihat bahwa di sinilah terlihat bahwa Prabowo tersandra oleh satu satu situasi, kan. Mau tidak mau Prabowo harus menanggapi tuntutan 17/8 ini secara proporsional, kan, sehingga dapat meredam kemarahan rakyat tanpa harus mengangkat persoalan memakzulkan Gibran dan adili Jokowi, gitu. Jadi bagi saya melihat bahwa Prabowo tersandra dengan kondisi yang ada sekarang ini, di mana dia harus fokus kepada 17/8 tanpa harus memasukkan dua tuntutan yang udah ada sejak lama itu ya. Di sisi lain tadi Bapak mengatakan untuk ada ketersandraan dari Pak Prabowo sehingga kemudian dua tuntutan awal ini agak susah untuk kita berharap dari beliau. Sementara di sisi lain kita juga lihat dan saya dengar dari Bapak sendiri, DPR sendiri takut untuk menggulirkan dua hal ini. Artinya sebetulnya dua tuntutan ini bisa dikatakan akan kian hilang dari agenda bangsa ini. Saya pikir begini. Maka dari itu saya mendapat informasi dari beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa untuk melepaskan sandera Prabowo, kita harus fokus kepada persoalan siapa yang menyandera, sehingga persoalan tuntutan adili Jokowi dan Mas Gibran itu harus tetap menjadi prioritas yang kita suarakan walaupun tidak masuk dalam 17. Jadi ini harus terus, hanya itu jalannya. Ketika kita mencoba untuk melepaskan Prabowo dari sandera yang sekarang dialami. Oke, kalau dalam ini Bapak, dalam catatan Bapak, dalam gathering informasi yang Bapak lakukan, apakah memang 17/8 ini sudah dianggap legitimate menggantikan yang kemarin-kemarin? Ini kan sebenarnya bisa saja kemudian ada terindikasi bahwa 17/8 juga menjadi penunggang, free rider. Iya. Saya melihat terlalu banyak kepentingan yang masuk dalam 17/8. Jadi saya tidak sepakat dengan bahwa ini tuntutan dari civil society. Karena ada kepentingan politik lain
yang orientasi tetap kepada kekuasaan gitu loh. Kayak 17/8 ini. Jadi memang saya belum melihat adanya tuntutan yang clear ya, yang merupakan persoalan yang sedang dihadapi publik saat ini. Oke, Pak, ada yang mengatakan bahwa demo sekian hari kemudian berujung pada kerusuhan kemarin itu sesungguhnya menjadi ladang permainan dari banyak pihak. Ya. Bagaimana jelas. Temuan Bapak? Jelas. Kalau kita lihat kan dalam pertarungan politik nasional kan ada kekuatan di tataran papan atas yang masih memiliki syarat kekuasaan untuk kembali berkuasa. Entah 2009 atau di tengah jalan. Ini sangat jelas sekali. Oleh karenanya demo yang kemarin kemudian berubah menjadi rusuh gitu. Ini seperti saya katakan waktu itu bahwa inilah pola demo dua pihak dikendalikan. Ada perusuh, tanda kutip ya. Dikendalikan satu pihak, ya. Dan kabar-kabarnya dikendalikan satu pihak. Sehingga muncullah dengan segera kerusuhan terjadi dalam satu waktu dari tempat yang berbeda. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Artinya, Pak, kemudian juga muncul adanya tuntutan Prabowo mundur karena tidak mampu menciptakan situasi aman. Nah, ini kan tentunya punya korelasi yang sangat kuat. Pada akhirnya, kalau kita demo ini, ya kan, ini paling tidak tes case dari kudeta berangkat, gitu ya, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya sawat kekuasaan yang kuat. Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang cukup keras seiring dengan itu. Apakah itu artinya intelijen-intelijen yang masuk ke Pak Prabowo juga sedemikian telanjang, jelas sehingga Pak Prabowo bisa mengambil sikap? Saya melihat begini, ada informasi yang terlambat masuk ke meja Pak Prabowo, sehingga kita lihat Pak Prabowo baru membuat pernyataan atau melakukan reaksi terhadap kasus ini itu pada hari Jumat sore. Pada hari Jumat sore, di mana aksi ini sudah begitu masifnya. Betul. Artinya bahwa ada yang terlambat, ada informasi yang terhambat entah di mana, tapi tidak tersampaikan kepada Prabowo jauh sebelumnya gitu. Mungkin saja saya lihat bahwa intelijen sudah memberikan informasi early warning gitu ya. Tapi kan ketika ini tidak kemudian sampai ke ini juga problem gitu ya. Artinya tidak selalu bahwa intelijen itu gagal gitu kan. Karena ada mata rantai gitu lah. Maka dari itu saya pikir bahwa mekanisme pelaporan tentang perkembangan situasi atau tentang early warning kepada Prabowo itu langsung harusnya baik. Apa informasi yang Bapak dapat berkenaan dengan lambatnya informasi yang datang kepada Pak Prabowo ini? Jadi gini, kemarin tuh Prabowo masih mendapat informasi bahwa situasi masih terkendali. Tiba-tiba meledak Jumat setelah kejadian penabrak ojol. Ojol yang dilindas itu. Nah, situasi ini tidak lagi terkendali kan setelah itu, sehingga mau tidak mau laporan ini harus sampai ke Prabowo. Padahal indikasi ke arah terjadi kerusuhan sudah tersampaikan kepada ring satunya Presiden sebelumnya. Itu ada indikasi kesengajaan? Saya belum bisa melihat sampai sejauh itu ya. Tapi yang jelas keterlambatan itu adalah kerawanan, Pak. Terlepas dari itu sengaja tidak, tapi sangat merupakan satu yang nggak boleh terjadi. Kalau misalnya saya mendengar bahwa sekarang informasi itu masuk ke Pak Prabowo melalui satu pintu, yang pintunya makin lama makin kecil juga, apakah kita bisa menyalahkan atau mengindikasikan sesuatu kepada pintu kecil yang sengaja mengulur-ulur waktu ini? Ya, sebetulnya mekanisme pelaporan kepada Presiden seperti itu. Sebetulnya ada semacam kejanggalan. Kalau misalnya itu ada informasi intelijen, itu harus langsung by hand dari pimpinan intelijen tertinggi kepada Presiden sebagai user. BIN itu siapa? Kabin. Itu harus diminta atau diminta, ya kan? Kabin harus memberikan laporan setiap saat kepada Presiden selaku user daripada intelijen negara. Itu harusnya itu. Tapi ketika kemudian dibuat mekanisme dengan pola yang seperti sekarang, sehingga ada satu pintu yang paling kecil, ini kerawanan, Pak. Ini kerawanan, nggak boleh terjadi.
Dan dalam banyak hal juga pintu yang terlalu kecil bisa jadi filter yang juga harus kita curigai juga ya. Artinya bahwa terlalu banyak yang difilter sehingga informasi yang sampai ke Prabowo mungkin tinggal 20%. Betul. Dan itu terjadi kemarin. Itu benar-benar terjadi. Prabowo begitu terdadak oleh perkembangan situasi tiba-tiba meledak total. Itu sudah ada tahapan-tahapan yang kemarin. Ketika itu dilaporkan, mungkin Prabowo akan membuat langkah-langkah sebelum itu terjadi besar. Tapi Prabowo membuat pernyataan setelah situasi sudah chaos. Betul. Ada satu hal lagi yang menarik yang berkaitan dengan hari-hari itu Pak Sri. Waktu itu ada konferensi pers yang digelar setelah demo itu menjadi rusuh. Di sana ada Pak Safri, ada 3 angkatan, darat, laut, udara, kepala staf 3 angkatan khusus saya, dan ada kepala polisi Republik Indonesia Kapolri. Tetapi saat itu Menko Polkam Pak Beki justru tidak hadir. Mengapa ini? Memang satu hal yang aneh ya. Karena menghadapi situasi seperti ini kan, itu Menko Polkam sebagai penjuru Pak, untuk melaporkan segala sesuatu permasalahan tidak termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi ini. Tapi ketika Menko Polkam tidak hadir kan, itu agak besar. Kenapa? Tapi saya dengar karena beliau sakit ya waktu itu. Bisa saja, tapi kan harus ada pihak yang mewakili selaku Menko Polkam kan, bukan ujuk-ujuk kemudian Menhan yang memberikan pernyataan atas nama Menhan gitu. Itu satu hal yang mungkin jadi pertanyaan sampai hari ini. Kalau dari pengalaman Pak Sri, ini kan Pak Sri juga bertanya-tanya. Saya yang bertanya-tanya akan berbeda dengan Pak Sri yang punya pengalaman di intelijen bertanya-tanya. Kalau dari pengalaman Pak Sri, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dicoba dijawab sendiri ini, bagaimana? Mengapa itu bisa terjadi? Atau apa kemungkinannya sampai beliau tidak hadir? Selain misalnya sesuatu yang bisa alibi yang paling gampang, sakit tadi. Kalau saya melihat kan, jika ketidakhadiran siapa lagi merupakan satu manuver politik, saya pikir juga belum terlihat di permukaan. Atau mungkin saya pikir ini lebih banyak pada alasan pribadi, gitu. Jadi tidak ada kepentingan politik dari Menko Polkam pada saat itu tidak hadir pada acara itu. Saya melihat itu. Betul. Karena nggak ada relevansinya. Ketika ada kepentingan politik dengan kerusuhan ini. Jadi mungkin sangat mungkin kalau sakit itu ya. Ya, entah sakit atau mungkin saya lebih cenderung kepada sebuah alasan pribadi. Yang membuat BG tidak hadir pada acara itu. Atau mungkin juga BG sudah tahu bahwa dia akan diganti, Apakah ketidakhadiran itu menjadi salah satu sebab beliau diganti? Enggak juga. Karena memang jauh-jauh hari sudah ada rencana penggantian Menko Polkam. Di samping yang bersangkutan juga menderita sakit, ada sakit yang terus-menerus dialami. Itu yang paling menjadi alasan. Sehingga upaya untuk menggantikan Menko Polkam sudah ada rencana jauh sebelumnya. Masih satu hal lagi yang berkenaan dengan kerusuhan itu ya, demo yang berujung rusuh itu. Kita mendengar bahwa Ibu Sri Mulyani yang waktu itu sudah juga sering disebut-sebut di publik, beliau ketakutan dan beliau meminta agar kalau saya tidak salah tentara itu menjaga rumah beliau. Tetapi kemudian meskipun dipenuhi, satuan yang datang tidak proper, tidak layak. Apakah ini dalam catatan Bapak, dalam informasi-informasi yang datang kepada Bapak menjadi bagian dari, katakan saja, kemungkinan arena permainan? Saya melihat begini, seharusnya dalam konteks pengamanan itu berada di tangan pihak kepolisian, Pak. Kalaupun ada nanti permintaan dari Mulyani kepada tentara, itu seharusnya ada permohonan kepada polisi untuk melibatkan TNI full, sebagai sebagai aparat keamanan mengamankan rumah Ibu Sri Mulyani. Saya pikir keadaan kemarin begitu gentingnya sehingga tentara mengambil keputusan harus datang, walaupun jumlahnya tidak memadai dibanding alat khusus itu sendiri. Gitu. Jadi buat saya tidak ada alasan ya untuk menempatkan tentara, ada semacam pembiaran kepada terjadinya aksi penjagaan rumah Ibu Sri Mulyani, karena memang tentara dihadapkan oleh satu situasi yang gampang. Karena tentara tidak disiapkan
untuk menjadi PH petugas huru hara. Betul. Sehingga ketika nanti terjadi situasi yang keributan, pasti tentara disalahkan pada saat itu. Harusnya polisi yang di situ. Oke, bisa begini. Ibu Sri dengan katakan saja dalam banyak hal kan orang juga sesekali wajar menjadi awam gitu ya, meskipun dia seorang menteri. Dalam keawamannya meminta kepada tentara yang dianggap lebih kapabel, lebih apa misalnya. Apakah misalnya tentara itu harusnya memberikan pemberitahuan kepada polisi sehingga polisi bisa langsung? Kalau misalnya itu sudah dilakukan, mengapa polisi tidak hadir di sana? Saya melihat begini. Ibu Sri Mulyani tentunya melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Saroni kan Saroni, kemudian yang lain ya. Uya. Sangat tidak terlihat sekali upaya polisi untuk mengkanter atau menahan aksi-aksi kerusuhan di rumah-rumah mereka. Sehingga tentunya itu menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kecurigaan kan. Ketika Ibu Sri Mulyani harus melapor kepada polisi, jangan-jangan kejadian, maka dia langsung meminta tentara untuk hadir di situ. Gitu. Dan saya pikir kehadiran tentara juga di Ibu Sri Mulyani juga cukup mampu meredam mereka ya, begitu terjadi kerusuhan yang fatal terhadap Ibu Sri Mulyani. Karena memang pada saat itu tentara sangat gampang sekali ketika tidak didampingi oleh polisi ya. Nah ini persoalan nanti kan bisa masuk ke ringgro tentara ketika dihadapkan oleh aksi massa seperti itu. Saya pikir begitu. Iya. Apakah misalnya ketidakhadiran polisi dalam kasus Ibu Sri Mulyani itu bisa disalahkan? Ya tentunya lah Pak, dia kan seorang pejabat negara Pak. Iya. Seorang pejabat negara yang butuh, bahkan ini kan sudah diprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi, kemudian terjadi pembiaran ya, atau tidak dilakukan upaya-upaya pengamanan terhadap rumah-rumah tersebut. Ya kan satu hal yang perlu dipertanyakan. Betul. Seiring dengan demo yang berakhir rusuh itu menyeruak juga ke permukaan soal darurat militer. Bapak kan dulu juga seorang militer. Bagaimana Bapak melihat ini dan kemudian dihubungkan dengan informasi-informasi yang datang pada Bapak akhir-akhir ini? Saya mungkin salah seorang mantan tentara yang pernah mengalami penanganan darurat militer di Aceh. Iya. Jadi apa ya? Iya, bukan. Darurat militer. Setelah darurat militer. Nah, kalau kita lihat ya kan, konteks darurat militer. Sebenarnya darurat militer itu adalah keputusan politik kan? Betul. Ya? Bukan berada dalam tentang kewenangan tentara. Tentara hanya melaksanakan ya kan? Tugas-tugas dari keputusan politik tersebut. Gitu. Satu itu. Kedua, syarat-syarat untuk diterapkan darurat militer itu nggak ada sama sekali. Satu ya kan, tidak berjalannya pemerintahan sipil dari mulai tingkat kelurahan sampai atas. Ini kan nggak ada. Berjalan ya? Berjalan. Kedua, ya kan, ada penguasaan wilayah oleh kekuatan bersenjata musuh gitu. Itu juga nggak ada. Artinya apa? Betapa naifnya ketika tentara kemudian diduga akan menerapkan status darurat militer. Dari mana jalan kemudian ya kan penerapan darurat militer adalah keputusan yang sangat tidak populer di dunia internasional. Kita akan dikucilkan seperti Myanmar nantinya. Apalagi sebentar lagi Pak Presiden mau berbicara di PBB, ini akan persoalan besar. Jadi saya lihat darurat militer ada sesuatu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin masih tidak happy dengan tentara gitu ya. Mengapa sampai kemudian itu dihembuskan tanpa melihat tadi syarat-syarat, kemudian tahap-tahap kan sebelum darurat militer juga kan ada darurat sipil dan sebagainya. Betul. Apakah ini semata naif atau saya melihat begini, ketika kemudian muncul narasi yang mengatakan ada intel di balik aksi-aksi demo intel tentara, yang tertangkap juga waktu itu Nah kemudian muncullah kecemasan saya pikir, ya. Sehingga untuk meredam adanya isu atau adanya upaya yang diduga tentara akan melakukan aksi selanjutnya, maka diangkatlah isu darurat militer, ya. Sehingga membuat jangankan tentara juga tersengat. Artinya bahwa temuan-temuan secara parsial adanya intelijen yang juga sebenarnya nggak ditangkap. Kemudian di framing menjadi sebuah penangkapan intelijen. Nah, ini saya pikir ada satu kondisi yang dicurigai akan memposisikan tentara masuk ke dalam aktivitas politik praktis.
maka dia musnahkan darurat militer. Saya pikir terlalu berlebihan gitu. Ketika kemudian intelijen tentara ada di mana? Ada di aksi demo. Pak, saya menindaklanjuti apa yang tadi Bapak katakan. Ketika ada seorang intel, katakan saja kecelakaan gitu tertangkap gitu. Kemudian di framing dalam bahasa Bapak sebagai kehadiran intel pada dan yang memframingnya kan kalau saya tidak salah terindikasi polisi. Iya, betul. Pada masa-masa itu, pada saat-saat pada saat-saat demo dan huru-hara itu sebetulnya ada hubungan yang kurang harmonis antara polisi dan tentara. Itu dia. Saya lihat begitu bahwa persoalan tradisional tentara dengan polisi ini sampai hari ini tidak clear, sehingga di dalam pelaksanaan tugas itu terjadi konflik kepentingan di sana. Ini berbahaya, kan? Seperti kasus terdeteksi ada anggota intelijen TNI di sana, kemudian BRIMOB seolah-olah melakukan penangkapan, padahal enggak. Dia hanya minta konfirmasi siapa Anda, dari mana Anda, selesai clear. Tapi ini kemudian berkembang muncul bahwa ada intel TNI ditangkap. Nah, kemudian kan berita yang sudah direkayasa ini kemudian dikembangkan lagi bahwa mereka melakukan upaya penghasutan di sana segala macam, terus berkembang. Nah, ini semuanya sebetulnya berawal dari persoalan tradisional antara TNI dan tentara. Itu aja. TNI dan polisi. TNI dan polisi. TNI dan polisi. Sebenarnya nggak ya tadi penyelesaian persoalan TNI dengan polisi itu tidak pernah diselesaikan secara terstruktur gitu ya. Ketika terjadi demonstrasi yang berakhir seperti itu kemarin, itu kemudian menjadi, katakan saja, menjadi bagi sementara orang di dua pihak, baik di TNI maupun di polisi, merasa itu adalah saat yang tepat bagi kedua pihak untuk, katakan saja, membuat perseteruan ini memiliki lahannya. Oh iya, saya melihat begini, Pak. Ketika kemarin polisi begitu mudahnya membuka ruang bertemu untuk terlibat dalam aksi-aksi dalam penanganan aksi unjuk rasa, ini buat saya tanda besar, kan? Karena sejauh ini kan superioritas polisi dalam persoalan penanganan itu tidak boleh diganggu gugat, termasuk oleh TNI. Tapi kemarin ada upaya untuk membuka diri polisi dan memberi ruang tentara untuk masuk dalam penanganan. Kalau menurut saya, ya kan, ini jangan-jangan sebuah killing ground yang disiapkan oleh polisi untuk agar tentara terjebak. Karena bukan apa-apa sekarang ini ya. Jangankan satu pasukan tempur, satuan teritorial aja tidak disiapkan untuk melaksanakan penanganan hal huru-hara. Artinya bisa dibayangkan ketika misalnya begitu tentara terlibat kemudian terjadi bentrok dengan massa, pasti akan terjadi tindakan militer kepada mereka, fatal. Nah, itu disadari oleh Bapak. Tetapi apakah itu disadari oleh para pimpinan TNI saat ini? Saya lihat sangat disadari juga, sangat disadari, sehingga ya ujung-ujungnya nanti TNI juga gampang juga di depan gitu, karena terlalu banyak hal-hal yang harus dia patuhi. Terlalu banyak, bahkan terkesan bahwa TNI lebih kooperatif dengan para pendemo, akhirnya begitu. Kita kemudian agak beranjak ya, setelah demo ini kan ada sesuatu yang terjadi meskipun agak lambat, reshuffle. Kita melihat ada ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Budi Ari, kemudian ada Pak Karding, kalau saya tidak salah juga kena itu pada reshuffle. Yang kita lihat dan sebetulnya dalam tanda petik menariknya adalah respon pertama dari Pak Budi Ari, kemudian dari relawan-relawannya yang secara kasat mata agak telanjang menunjukkan kekecewaannya. Bapak bisa melihat atau mendapatkan informasi apa berkaitan dengan kekecewaan mereka? Jadi begini, reshuffle kemarin ya kan, itu satu fenomena baru ya di dalam kehidupan politik kekuasaan di negeri ini. Ketika ya kan relawan memandang menteri, khususnya dalam hal Pak Budi Ari ya kan, sebagai representasi ya kan dari kekuatan politik penyeimbang kebijakan presiden. Nah ini kan udah salah kaprah ini. Yang pada intinya ada menteri, ada pembantu presiden. Ketika presiden sudah tidak bisa sang menteri tidak memberikan bantuan presiden tidak puas lah ya. Presiden kapan saja bisa ganti menteri. Tapi ini terbalik gitu. Nah, kita melihat bahwa sosok Budi Ari kan bukan sekedar menteri di hadapan relawan, tapi dia bisa dibilang penyambung lidah Jokowi dengan relawan, gitu. Di mana sosoknya begitu sangat diagungkan oleh para relawan. Nah,
buat saya kondisi ini, ya kan, artinya apa? Budi Ari, ya, termasuk orang yang dipercaya Jokowi untuk menghidupkan para relawan ini melalui satu kekuatan dana. Ya, tadi bisa jadi kan dari judi online itu sendiri, sehingga terpentalnya Budi Ari dari inersi kekuasaan. Artinya ini ancaman juga, ancaman ya kan, buat bagaimana pembinaan kepada para relawan ya kan, ketika Budi Ari sudah keluar dari lingkaran kekuasaan. Dan kekuasaan kan kalau di kita bermakna logistik. Iya, artinya begitu. Nah, jadi memang jadi menarik gitu persoalannya, kenapa relawan harus menyampaikan sikap yang marah kepada presiden, sementara menteri itu adalah hak prerogatif presiden kan gitu. Ada laporan atau apa Bapak dengar apa yang akan mereka lakukan selain di medsos menyampaikan kekecewaan? Ada sesuatu yang lebih real nyata? Ya, pastinya jadi ini satu bukti bahwa enklave masa Jokowi ini terus dipelihara, bahkan dikembangkan, ya kan? Bahkan sekarang ini banyak basis-basis masa Jokowi yang militan. Nah ini juga kerawanan bagi Presiden Prabowo ketika mengambil sikap ya kan, yang dipandang oleh mereka itu sama juga memangkas ya kan kepentingan Jokowi di dalam kekuasaan Prabowo. Ini tentunya ke depan bukan hanya upaya mendistribusikan Prabowo di media sosial, mungkin akan ada juga gerakan-gerakan massa ya kan, yang kemudian lebih jauh lagi targetnya memakzulkan presiden. Udah ada indikasi, udah ada laporan kemarin. Oke. Kerusuhan kemarin. Iya. Itu endingnya seperti itu gitu. Iya. Jadi tidak berhenti pada pembubaran. Kenapa pada saat endingnya anggota PSI tidak menyatakan bubarkan DPR, malah turunkan presiden kan gitu. Kemudian dari Laskar Cinta Jokowi juga sama seperti itu gitu. Nah ini satu indikasi politik test case kepada Prabowo ke depan hal itu akan dilakukan oleh relawan. Apa yang harus dilakukan Prabowo Subianto untuk mencegah katakan saja kalau itu dianggap sebagai bahaya, untuk katakan saja menetralisasi bahaya itu? Saya pikir bukan jalan tengah ya. Presiden harus konsisten tegas dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga Presiden perlu melakukan reformasi aparatur hukum, termasuk juga meninjau kembali kepemimpinan Kapolri hari ini. Karena hanya dengan strategi itulah Prabowo nanti mampu untuk menetralisir aksi-aksi yang cenderung destruktif atau merongrong kewibawaan presiden melalui penegakan hukum. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya tidak bisa membayangkan bahwa akan ada bola liar yang digulirkan oleh para relawan yang militan terhadap Jokowi untuk merongrong kekuasaan presiden. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, sebagian publik kan dibuat tercengang ketika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) itu dibubarkan oleh presiden dengan keputusan presiden. Apakah harus seperti itu Pak Prabowo melakukan upaya netralisasinya? Membubarkan relawan. Berbeda. Artinya begini, kalau pembubaran HTI dan FPI itu sudah menjadi grand skenario Jokowi ketika menjadi presiden, bahwa target Jokowi adalah memiliki habis ancaman-ancaman dari kelompok yang dikatakan Islam fundamentalis, bahwa semua ini tidak lepas dari pesan Barat lah ya, pesan Barat terhadap Jokowi ketika dia kemudian dijadikan presiden di Republik ini. Nah, terhadap relawan Jokowi, nah semua ini juga menggunakan instrumen hukum ya kan, sebagai algojo kekuasaan, sebagai bagian dari perpanjangan tangan politik kekuasaan. Tapi kalau yang harus dilakukan Prabowo adalah penegakan hukum yang kafah ya kan, oleh aparatur hukum yang berorientasi pada keadilan, menghantam siapa aja yang melakukan tindakan-tindakan yang merongrong kekuasaan presiden. Kalau sudah terjadi gitu Pak ya. Jadi artinya sifatnya sifatnya sudah dilakukan ya. Bahwa ketika satu pihak dinyatakan bersalah, tentu sudah ada bukti-bukti. Ada bukti-bukti yang menjelaskan. Kalau terhadap HTI kan tidak begitu kan, langsung dibabat. Ini kan tindakan enlargement ya. Artinya bahwa
nggak boleh dikasihati, nanti dikasihati minta jantung minta ini, disikat duluan habis. Nah, kedepannya kan nggak boleh terjadi seperti itu. Betul. Karena kalau terlalu represif pun, ya kan? Betul. Relawan. Ya sami mawon juga dengan yang kemarin kan. Relawan akan menjadi kerikil di dalam sepatunya Prabowo. Kemungkinan akan menciptakan luka nantinya. Betul. Pak, ini satu hal lagi yang bersangkutan dengan dengan reshuffle kemarin. Pak BG kan termarginalkan artinya keluar lah dari lingkaran kekuasaan. Sementara kita tahu bahwa Pak BG ini katakan saja lah satu-satunya representasi lah, katakan kalau itu representasi dari kekuatan PDIP. Apakah itu artinya Pak Prabowo sudah merasa yakin untuk menghadapi kelompok Solo sendirian tanpa misalnya Ibu Mega dan kelompoknya yang selama ini juga turut dalam tanda petik membantu? Makanya sejak awal saya bilang bahwa digantikan BG kan dari posisi Menko Polhukam, ini lebih banyak pertimbangan pribadi. Saya melihat bahwa alasan yang tepat adalah dari aspek kesehatan tadi. Beliau sudah tidak mampu lagi untuk all out untuk membantu presiden. Betul. Nah, ini adalah menjadi alasan. Jadi memang tidak ada alasan politik atau kepentingan politik tertentu yang mendasari pergantian BG. Itu aja. Kalau demikian, kan pos ini masih kosong. Apakah Bapak mendapatkan informasi bahwa pos itu tetap akan menjadi, katakan saja, akan diisi oleh wakil dari dalam tanda petik PDIP? Saya belum melihat itu. Bahkan saya cenderung bahwa Menhan yang akan diprosesikan ke sana. Menhan Pak Safri ya? Nah, nanti posisi Menhan yang diganti, yang orang baru. Oke. Mungkin bisa kabin gitu ya. Yang sudah punya pengalaman sebagai wakil Pak Menhan. Betul. Itu. Sebagai begitu. Betul. Mengapa Pak Purbaya yang kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan, sementara wakilnya adalah Pak Thomas Djiwandono yang merupakan katakan saja lah masih keluarga dekat Pak Prabowo. Nah, inilah saya melihat adanya keengganan Prabowo ya kan, untuk membangun semacam isu bahwa terjadi KKN dalam pemerintahan tadi. Maka dari itu, dulu sejak awal justru Pak Djiwandono yang digadang-gadang. Betul. Tapi kemudian Prabowo melihat bahwa situasinya tidak terlalu elok buat posisi Prabowo sendiri ketika Pak Djiwandono dinaikkan jadi menteri. Maka dari itu alternatif adalah Pak siapa? Purbaya. Dan saya melihat Purbaya juga nggak akan lama nih. Kalau misalnya seperti ini ya, bahwa nanti naiknya Djiwandono itu karena ketidakmampuan Purbaya, entah dalam menjaga etika atau apa. Tentunya pergantian ini tidak melulu adanya isu KKN di situ, tapi karena menterinya yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dari segi etika, dari profesional segala macam maka otomatis ganti oleh wakil. Dengan kata lain, kursi Menke ini bagi Pak Purbaya lebih panas dibanding kursi buat orang yang lain ya. Karena gini kan, hari ini Prabowo sangat alergi sekali dengan gaya menteri yang seperti ini. Terkesan kayak apa ya, semacam jumawa gitu. Nah, ini yang paling diwanti-wanti oleh presiden. Dari itu saya melihat bahwa ketika naik Purbaya ini cuma pemain pengganti aja nih. Yang tadi yang menjadinya nanti saya kan Djiwandono tidak masuk. Apakah itu tidak kemudian lantas justru menaikkan lagi isu tadi KKN dan sebagainya? Justru ini untuk menetralisir. Kalau kemarin langsung dinaikkan Djiwandono, langsung publik kan lihat. Ujung-ujungnya KKN juga. Tapi kalau Djiwandono dijadikan wakil, kemudian Purbaya harus turun karena persoalan etika, karena persoalan profesionalisme. Tentunya ini lebih landai lebih smooth betul. Tapi ada satu hal yang menarik juga Pak. Selain Pak Thomas Djiwandono yang tidak kemudian serta-merta langsung dinaikkan dari wakil menteri menjadi menteri keuangan, Ibu Rahayu Saraswati kemarin mundur dari DPR. Saya pikir itulah sikap wakil rakyat yang punya integritas. Ketika dia keliru dalam menyampaikan pesan, apalagi sudah mencederai perasaan publik, dia harus mundur. Ada semacam dorongan dari Pak Prabowo mungkin? Enggak. Justru ini sikap elegannya Rahayu kan, agar
apa yang terjadi pada dirinya tidak terkait dengan presiden gitu. Iya. Tapi kan ini sesuatu yang luar biasa, jarang terjadi dilakukan oleh pejabat negara ini gitu. Ya. Walaupun kecil-kecilan, tapi itu menyentuh perasaan publik. Itu harus mundur. Pak, begini, ada satu hal yang menarik ya. Sebelum Ibu Rahayu mengundurkan diri, kita kan kemarin melihat Nepal. Dalam kasus Nepal itu kan mereka kemudian mengangkat apa yang disebut dengan isu nepo boy itu, bocah-bocah nepotisme lah, katakan seperti itu. Apakah dalam dunia yang makin borderless ini, yang makin tidak punya batas ini, kemudian itu dilihat entah oleh Pak Prabowo, entah oleh Ibu Rahayu, sehingga kemudian ada dampak dari Nepal terhadap sikap Ibu Rahayu dan mungkin inner circle istana? Enggak, saya nggak melihat itu. Mungkin dari segi etika politik, culture, budaya politik kita mungkin berbeda ya. Betul. Artinya kita masih punya tata titil ya. Salah satu dalam berpolitik itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Rahayu Saraswati kan, itu adalah sebuah komitmen kan. Di dalam situasi seperti ini kan, di mana pejabat tidak tahu lagi mana salah benar gitu, sehingga ditunjukkan oleh Saraswati. Ini ada sebuah kesalahan di mana kita harus bertanggung jawab terhadap jabatan yang kita emban, dia harus mundur. Lebih banyak situnya kalau menurut saya. Berbeda dengan kasus di Nepal. Betul. Itu semacam apa ya? Sebetulnya kalau bisa genset kita mungkin seperti itu, saya juga nggak melihat itu. Masih ada, walaupun terkesan apa ya? Adanya culture shock ya antara generasi tua dengan muda, tapi juga nggak sampai menjadi persoalan yang mengemuka gitu. Iya, betul. Kalau di Nepal itu kan sampai bakar-bakar rumah Perdana Menteri ya? Iya. Apakah potensi itu sebetulnya sempat ada kemarin-kemarin ini? Itu kan sebetulnya kalau bicara akumulasi kekecewaan rakyat terhadap penguasa. Sebetulnya ini sama yang dialami Nepal kita kan. Bahkan sekian puluh tahun ya kan kita mengalami dekadensi pembangunan moral dan segala macam ya, akibat dari kekuasaan yang otoritarian kemarin. Ya kemungkinan itu bisa terjadi. Bahkan kemarin juga saya dapat kabar bahwa rumah Prabowo juga jadi target. Gitu. Iya betul ya. Ada juga di di beberapa pemerintahan ada upaya ke sana. Bahwa itu tadi kenapa tadi seperti itu? Sebetulnya ini saya tidak ingin melihat bahwa jangan kita ini udah susah gitu. Jangan tunjukkan gaya hidup hedonis di hadapan rakyat yang susah ini. Artinya disebabkan oleh kepemimpinan mereka gitu. Ya, sehingga sekarang rakyat mengambil satu langkah-langkah yang lebih simpel, ya kan? Lebih baik dia bakar rumah pejabat ketimbang dia harus demonstrasi, ya kan? Berkonflik dengan aparat keamanan, ya. Lebih sasaran terukur, gitu. Cuma ya di sini belum sempat terjadi ya. Tapi mungkin ke arah sana bisa. Karena akumulasi kekecewaan rakyat. Apa yang membuat hal-hal yang lebih ngeri itu tidak terjadi kemarin? Apakah aparat yang sigap? Apakah kemudian saya dengar ada perintah keras dari Pak Prabowo atau yang lain? Saya pikir kan begini, kemarin itu tiba-tiba muncul kesadaran kolektif daripada pendemo yang organik ya. Iya betul. Bahwa kita ini ditunggangin gitu loh. Dari mulai penjara satu rumah ke rumah lain. Ternyata ada aksi-aksi yang terlihat bahwa ini direncanakan, ini dilakukan oleh mereka yang terlatih, sehingga masa mulai terurai bahwa ini jangan kita melakukan hal ini karena sudah ada kita disusupi gitu. Saya pikir itu yang membuat itu yang lebih kuat ya. Iya, yang membuat aksi itu reda dengan sendirinya. Dan orang-orang pun kemudian balik kanan pulang ke rumah masing-masing itu. Dan sangat terlihat sekali waktu kerusuhan yang di Keramat. Ketika Gegana. Iya, di Gegana ya. Jadi waktu itu kita penduduk melihat tuh ada upaya-upaya sistematis. Di satu sisi ada yang menjaga masa yang menjaga agar tidak masuk aparat keamanan, di sisi lain ada masa yang masuk untuk membakar, kemudian di sisi lain ada masa yang siap menggantikan ini kalau pakai masuk gantian. Nah ini dilihat oleh publik kan, sehingga publik mulai mengurai, wah ini nggak benar, sehingga kemudian dipukul mundur. Bahkan waktu kasus kejadian di mana di Gegana, itu
7 mobil Kostrad digunakan untuk mengevakuasi keluarganya Brimo. Di belakang, dari belakang. Jadi memang karena melihat situasinya sudah tidak normal gitu. Bahwa ini amarah rakyat semata gitu loh. Betul. Bahwa itu bukan amarah rakyat semata. Sehingga masa akan sadar terurai. Bahkan di gedung di Rumah Pemuda yang ada di dekat di Keramat itu melihat bahwa banyak masa yang akhirnya lari ke situ. Karena apa? Karena ketakutan bahwa ini masanya udah bukan masa demonstran gitu. Ini masa perusuh. Nah, setelah itu dengan sendirinya ketika masa aksi terurai semakin kelihatan, akhirnya mereka mundur. Oke Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir adalah persoalan yang dirasakan rakyat masih menjadi persoalan. Ekonomi belum membaik dan lain sebagainya. Dan barangkali ini bisa menjadi bara. Kemudian di sisi lain ada siapapun dia, kelompok yang selalu membuka mata lebar-lebar untuk menunggangi, katakan saja demonstrasi damai, unjuk rasa yang organik tadi yang Bapak katakan. Ini kira-kira apakah Bapak melihat kemudian mendapatkan laporan peluang mereka untuk kembali turun ke jalan dan kira-kira apa yang bisa terjadi kalau itu terjadi? Saya melihat begini, penanganan demo yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan dalam kepolisian selalu menyisakan persoalan atau selalu terjadinya upaya pengambil hitaman. Jadi tidak tuntas penanganan demo yang berakhir pada rusuh. Seperti kasus kemarin kan. Ujuk-ujuk tiba-tiba aktivis yang menjadi sasaran aktivis. Ini Del Predo itu ya? Del Predo. Kemudian di sini di daerah sana ditangkap juga aktivis. Yang sebetulnya mereka tidak punya, ini pasal-pasal ini tidak saling berkaitan, mereka tidak saling kenal. Kemudian di framing dia bahwa mereka lah pelaku kerusuhan. Nah, ini kan menyisakan persoalan. Kan? Nah, tindakan aparat hukum yang tidak tuntas, ini akan membuka peluang kembali kepada mereka yang sesungguhnya adalah dalang di balik kerusuhan ini, gitu loh. Nah, ini bahaya, gitu. Maka dari itu saya katakan tadi bahwa Prabowo harus tegas, terukur dalam melakukan penertiban terhadap aparat hukum yang loyalitas tegak lurus kepada kekuasaan presiden. Kalau seperti ini terus, artinya tetap membuka peluang terjadinya penunggangan akhirnya. Karena bukan mereka saja, karena dari persoalan yang dikatakan mengkawin hitaman, ya kan membuat musuh baru ya? Iya, membuat persoalan baru. Nantinya mereka akan melakukan aksi-aksi juga kan? Karena penanganan yang tidak adil. Memang disengaja agar persoalan ini tetap jadi laten gitu. Jelas lah. Kalau kan kita sudah bisa mengurai dan banyak pihak sudah tahu siapa dalang, sementara pihak keamanan tidak mampu untuk menyeret mereka, ya kan? Ya artinya bahwa ini semacam pembiaran, membuka peluang mereka untuk melakukan kembali aksi tersebut. Makanya mata rantainya harus diputus. Aparat keamanan yang melakukan pembiaran harus diselesaikan. Artinya begini, polisi kan punya aparat untuk mendalami, pasti. Tapi kemudian mereka lebih memilih mencari, kalau saya tadi ini kambing hitam. Iya. Artinya memang kecurigaan publik bahwa ini dibiarkan itu sangat kuat ya. Setelah tidak mampu memframing TNI di balik demo, kemudian sekarang ini mencoba untuk memframing aktivis di balik demo, kan? Nah, ini kalau aktivis sendiri, saya sempat bicara dengan mereka, bahwa ini kita nggak bisa terima. Nah, polisi harus punya bukti bahwa ini pasal-pasal ini merupakan satu kesatuan, ya kan? Dalam konteks kerusuhan. Kalau tidak, ya kami akan melakukan aksi. Nah, gitu. Melakukan aksi besar, rawan juga. Iya. Si penunggang udah siap. Karena mereka tidak pernah terjerat. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Meskipun ini masih menyisakan banyak persoalan, tapi paling tidak kita mencoba untuk mengurai, merunutnya sehingga barangkali saja ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semua. Sobat Madilog, kalau kita jeli membaca apa yang terjadi kemarin lebih menyerupai tarian para elit ketimbang jeritan rakyat. Rakyat turun ke jalan, tetapi naskah demokrasi kerap disusun di meja makan kekuasaan. Yang kita saksikan bukan sekadar aspirasi, melainkan juga kalkulasi.
Tekanan dipoles sebagai desakan rakyat, sementara hasil akhirnya tak lain adalah kartu tawar-menawar di meja politik. Bahaya dari politik semacam ini sudah lama diingatkan oleh para pemikir besar. George Orwell pernah menulis, dalam politik bahasa dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan terdengar terhormat. Mahatma Gandhi mengingatkan, politik tanpa prinsip adalah salah satu dari 7 dosa sosial. Dan Václav Havel menambahkan, kekuasaan bisa menjadi permainan kosong ketika ia tak lagi berakar pada kebenaran dan rakyat. Sobat Walilog, kalau politik hanya diperlakukan sebagai panggung elit yang mengatur rakyat seperti pion, maka kita sedang menuju demokrasi tanpa jiwa. Demokrasi yang hanya nama, tanpa sedikit pun punya makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.